Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas transaksi secara komprehensif ya di chapter 5 buku BIMS ya. Masih mengulang sebenarnya pertemuan minggu lalu, cuma ini nanti kita akan membahas transaksinya yang secara komprehensif terkait transaksi laba antar perusahaan dalam transaksi persediaan. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama, kita akan mengulang ya beberapa jurnal eliminasi terkait transaksi intercompany transaction dalam persediaan ya. Yang pertama nanti bagaimana menangguhkan unrealized inventory profit yang ada di dalam saldo persediaan akhir. Jadi misalkan transaksi antara perusahaan anak dan perusahaan induk ya. Di sini perusahaan anak misalkan dia menjual inventory kepada perusahaan induk ataupun sebaliknya ya, perusahaan induk menjual inventory kepada perusahaan anak dan ternyata di akhir periode masih ada persediaan yang belum terjual. Nah, untuk profit yang melekat di dalam persediaan akhir tersebut itu profitnya harus kita tangguhkan dulu ya. Jadi yang ini penangguhan unrealized inventory profit yang melekat pada saldo persediaan akhir. Kemudian yang kedua, ya, misalkan dari yang persediaan akhir tahun sebelumnya, ya, kemudian di tahun berikutnya persediaan akhirnya itu terjual, ya. Karena asumsi kita seperti pada pertemuan minggu lalu menggunakan FIFO, maka untuk yang persediaan akhir tahun lalu atau periode lalu akan terjual di awal-awal periode berikutnya. Nah, untuk persediaan awal yang terjual tersebut, nah, kita akan akui ya, akan kita akui profitnya ya, kita akan bagaimana pengakuan realized inventory profit yang pada akhir tahun lalu itu sebelumnya ditangguhkan. Nah, nanti ketika terjual maka kita akan realisasikan profitnya. Kemudian yang ketiga, nah, kita akan menyesuaikan bagaimana perhitungan terkait non-controlling interest ya. Jika si parents-nya ini kepemilikannya terhadap perusahaan anak kurang dari 100%. Yang pertama ya untuk transaksi penangguhan ya, penangguhan terkait profit yang melekat pada persediaan akhir. Laba antar perusahaan atau intercompany profit ya pada persediaan akhir nanti akan dieliminasi, maksudnya dia ditangguhkan pada akhir tahun atau pada akhir periode ya. Untuk jurnal penangguhan dari unrealized profit tersebut ya, kita akan menjurnal, kita akan mendebit COGS atau cost of sales di debit, kemudian kita kredit inventory ya sebesar profitnya ya, sebesar profit yang melekat pada persediaan akhir. Untuk contoh transaksinya di sini untuk transaksinya misalkan PAM memiliki 90% kepentingan atas Sun, ini perusahaan anaknya, yang diperoleh sesuai dengan nilai buku ya. Jadi tidak ada amortisasi atas selisih fair value dan book value. Selama tahun berjalan ya Sun melaporkan income sebesar $10.000. PAM menjual barang dagangan kepada Sun, berarti ini transaksinya dari induk kepada anak ya, berarti transaksi downstream ya. Ini penjualan dari PAM kepada Sun selama tahun berjalan senilai $15.000, di mana di dalamnya ini termasuk laba sebesar $6.250. Jadi ini untuk laba keseluruhan ya. Nah, di akhir periode ya Sun masih memegang 40% inventory ini ya. Jadi masih ada ending inventory ya, masih ada ending inventory sebesar 40% dari 15.000. Itu untuk nilai ending inventory-nya. Tapi nanti untuk profitnya ya yang akan kita tangguhkan adalah profitnya. Jadi nanti profit yang ditangguhkan itu sebesar 40% dikalikan 6.250. Nah, ini untuk unrealized profit pada ending inventory yang akan kita tangguhkan nanti ya. Ini 40%, kita kalikan dengan profit keseluruhan ya.
$6.250, sehingga yang ditangguhkan adalah $2.500. Kemudian untuk perhitungan income from subsidiary-nya, ya PAM akan mencatat yang pertama kepemilikan dia 90% dikalikan dengan income-nya anak ya, income-nya anak sebesar 10.000. Nah, karena ini transaksinya adalah downstream ya, karena transaksinya adalah downstream, maka yang ending profit atas ending inventory ini seluruhnya ditanggung oleh induk saja ya. Jadi yang 2.500 ini tidak perlu dikalikan dengan proporsi kepemilikan. Jadi untuk income from subsidiary-nya perhitungannya adalah 90% kalikan 10.000. Ini kepemilikan atas perusahaan anaknya. Kemudian dikurangi dengan unrealized profit-nya seluruhnya yaitu 2.500. Sehingga perhitungan income from subsidiary atas Sun ini sebesar $6.500. Selanjutnya untuk perhitungan non-controlling interest-nya, ya, ini sebesar 10% ya, dikalikan dengan income-nya anak ya, income-nya Sun yaitu 10.000. Nah, sehingga perhitungan untuk NCI expense-nya adalah $1.000. Karena tadi transaksinya adalah downstream, maka untuk yang unrealized profit ini tidak ada alokasi ke NCI. Nah, jurnal yang dicatatkan oleh si PAM, oleh si parent ketika mencatat income ya, ini sudah memperhitungkan itu ya unrealized profit yang ditangguhkan, maka akan dicatat oleh si PAM ya, income-nya itu akan menambah investasi ya, investment in subsidiary, kemudian kreditnya dia akan catat sebagai income from subsidiary sebesar 6.500. Kemudian kalau ini nanti masuknya di neraca ya, di neracanya PAM. Nah, ketika menyusun kertas kerja konsolidasi, nanti PAM perlu menyusun jurnal eliminasi terkait intercompany transaction persediaan ini ya. Yang pertama yang akan dieliminasi ya adalah penjualan dari PAM kepada Sun. Nah, tadi senilai 15.000. Ini jurnal eliminasinya ya, sales pada COGS sebesar 15.000. Kemudian untuk penangguhan unrealized profit yang melekat pada ending inventory. Itu akan dijurnal oleh PAM ya, yaitu COGS pada inventory sebesar 2.500. Berikut disajikan parsial kertas kerja ya, parsial kertas kerja konsolidasinya. Yang pertama untuk sales ya, untuk salesnya ya, sales konsolidasinya berarti kita hitung dari salesnya PAM ya ditambah salesnya Sun ya dikurangi dengan intercompany salesnya ya tadi yang dieliminasi sebesar 15.000 sehingga sales consolidatednya adalah 100 ditambah 50 dikurangi 15. Nah, ini sales consolidatednya adalah $135. Kemudian untuk akun income from subsidiary, ya ketika di laporan konsolidasi harus hilang ya, ini jadi kita eliminasi, nanti saldo di konsolidasinya akan 0. Kemudian untuk COGS konsolidasinya, ya kita jumlahkan COGS-nya PAM, ditambah COGS-nya Sun, dikurangi dengan ini COGS yang berasal dari transaksi penjualan inventory ya sebesar 15. Kemudian yang 2.500 ini yang 2.500 yang berasal dari penangguhan terkait unrealized profit pada ending inventory. Ya, jadi untuk COGS konsolidasinya ini 60 ya, 60.000 ditambah 35.000 ditambah 2.500 dikurangi 15.000. Ya, sehingga diperoleh COGS konsolidasinya sebesar 82.500. Kemudian untuk expense-nya ini tinggal menjumlahkan ya, expense-nya PAM ditambah expense-nya Sun. Ya, ini diperoleh expense konsolidasinya sebesar $20.000. Kemudian terkait NCI expense ini yang berasal dari perhitungan persentase NCI dikalikan dengan income-nya anak ya. Ini sebesar 1.000. Sehingga kita perhitungkan untuk controlling interest-nya ya, ini sebesar
135.000 ya, kemudian dikurangi COGS konsolidasi 82.500, dikurangi expense konsolidasi 20.000 dan dikurangi dengan NCI expense 1.000 sehingga diperoleh nih sebesar $31.500. Nah, ini parsial kertas kerja konsolidasi ya terkait income-nya. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau transaksinya yang di slide tadi itu merupakan transaksi penjualan secara upstream, nah, yaitu penjualannya dari anak kepada induk. Ya. Kalau penjualannya dari anak kepada induk, ya, maka kita akan memperhitungkan NCI-nya ya terkait alokasi kepada NCI untuk saldo yang unrealized profit terkait ending inventory tadi ya, jadi ada alokasi kepada NCI. Nah, tadi diperhitungkan bahwa unrealized profit yang melekat pada ending inventory adalah sebesar 2.500. Nah, kalau ini penjualan secara upstream, maka yang 2.500 ini akan kita alokasikan kepada parents-nya, kepada PAM sebesar 90% dan kepada SUN sebesar 10%. Ini alokasi jadi diperhitungkan ya ikut masuk dalam perhitungan income from subsidiary dan ikut dipersentasekan 90% ya. Jadi perhitungan income from subsidiary-nya kalau transaksinya upstream adalah ini 10.000 ini income-nya Sun ya 10.000 income-nya Sun dikurangi dengan unrealized profit pada ending inventory yang ditangguhkan ya dikalikan seluruhnya dengan 90%. Jadi yang bagian 2.500 ini ikut dikalikan 90% ya. Sehingga income from subsidiary, nah kalau transaksinya upstream adalah sebesar 6.750. Berarti untuk perhitungan NCI-nya ya, untuk perhitungan NCI-nya tadi yang alokasi 2.500 ini juga ada alokasi ke NCI. Jadi NCI expense-nya kita peroleh dengan cara 10%, kita kalikan dengan 10.000 dikurangi dengan 2.500. Di 10.000 income-nya subsidiary, 2.500 ini yang unrealized profit terkait ending inventory. Nah, ini juga itu dikalikan 10%. Ya. Sehingga diperoleh NCI expense-nya adalah $750. Berikutnya, bagaimana jika yang di akhir tahun sebelumnya itu terdapat saldo ending inventory yang belum terjual, selanjutnya di awal tahun berikutnya itu kemudian terjual. Maka ending inventory, bagian dari profit ending inventory tahun sebelumnya itu akan kita akui begitu terjual di tahun berikutnya. Ya, laba dalam persediaan akhir yang belum terrealisasi pada suatu tahun itu ketika terjual pada tahun berikutnya, maka unrealized profit yang sebelumnya ditangguhkan di tahun sebelumnya itu akan terrealisasi atau akan diakui pada tahun berikutnya ketika terjual. Nah, ini nanti untuk jurnal realisasinya kita akan mendebit ya akun investment in subsidiary, kemudian di sisi kreditnya kita akan mengkredit COGS. Kalau misalkan transaksinya itu upstream ya, transaksinya upstream dan kepemilikan dari parents-nya itu kurang dari 100%, maka akan ada alokasi untuk akun NCI. Nah, selanjutnya untuk transaksi yang downstream dan upstream tadi ya secara detail bagaimana sih pengaruhnya terhadap NCI ya atau pemegang kepemilikan minoritasnya. Nah, untuk dampak dari laba dalam persediaan akhir yang belum direalisasikan dan perealisasian laba dalam persediaan awal ini tergantung pada arah penjualannya ya. Apakah penjualannya itu secara downstream atau secara upstream ya. Kalau penjualannya secara downstream, di mana penjualan dari induk kepada anak, maka dampak seluruhnya itu akan berpengaruhnya hanya pada entitas induk saja, parent saja ya. Jadi ke pemegang saham minoritas itu tidak ada. Kemudian kalau penjualannya secara upstream, ya, maka
akan ada alokasi ya, ada alokasi ke induk atau parents ya, dan alokasi kepada NCI. Nah, contoh untuk perhitungan income dan alokasi untuk NCI ya. Yang pertama untuk penjualan yang secara downstream. Nah, untuk yang penjualan secara downstream, maka untuk perhitungan income from subsidiary ini kita peroleh dari persentase controlling interest atau kepemilikan mayoritasnya ya, kita kalikan dengan net income-nya anak ya, dikurangi dengan profit yang ditangguhkan pada yang melekat pada ending inventory ditambah dengan realized profit yang diakui untuk beginning inventory. Untuk non-controlling interest share-nya ini tidak ada alokasi terkait profit ending dan profit beginning inventory ya. Jadi untuk NCI perhitungannya hanya dari persentase NCI-nya saja dikalikan dengan net income-nya subsidiary. Kalau penjualannya secara upstream, maka untuk perhitungan income from subsidiary ya ini kita peroleh dari persentase controlling interest ya, persentase kepemilikan mayoritasnya dikalikan dengan ini kita perhitungkan lebih dahulu ya, net income-nya anak dikurangi dengan unrealized profit pada ending inventory ditambah dengan realized profit pada beginning inventory. Ya, ini baru kita kalikan dengan persentase kepemilikan mayoritas. Untuk perhitungan non-controlling interest expense, ya, ini kita peroleh dari ini net income-nya anak, ya, net income-nya anak dikurangi dengan unrealized profit yang melekat pada ending inventory ditambah dengan realized profit ya pada beginning inventory. Ini kemudian baru kita kalikan dengan persentase NCI. Contoh untuk transaksi nanti bagaimana menyusun jurnal elimination dan adjustment ini untuk intercompany transaction terkait inventory yang secara penjualannya secara upstream ya, dan dengan amortisasi ya, di mana nanti di sini berarti ada kasus fair value atau ada selisih terhadap book value atas identifiable net asset ya. Misalkan di sini Phoebe memperoleh 70% kepemilikan atas Sai, ini anaknya ya, pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar $420. Ini berarti harga perolehan ya, cost-nya adalah $420. Pada saat ekuitasnya anak itu terdiri dari modal saham sebesar $200 dan return earning sebesar $200 juga. Ini berarti net asetnya anak ya, ini book value-nya adalah 200 tambah 200 ya, jadi $400. Cost-nya $420 ya. Persediaan anak ya yang understated ini ketika perolehan ya, ini understated atau undervalue sebesar $50 dan bangunan yang dengan masa manfaat 20 tahun ini juga undervalue sebesar $100. Sisa excess cost over book value-nya ya setelah alokasi terhadap undervalue persediaan dan undervalue bangunan ini akan dicatat sebagai goodwill. Nah, di sini disajikan ya untuk income-nya anak dan dividen anak yang diberikan kepada pemegang sahamnya di tahun 2016 dan tahun 2017 ya. Income-nya anak di sini $705 di tahun 2016, dividennya anak yang diberikan kepada pemegang saham adalah $280. Kemudian di tahun 2017 ya, income-nya anak ini sebesar $745 dan dividen yang diberikan kepada pemegang sahamnya anak ini seluruhnya sebesar $300. Nah, kita akan coba menyusun ya jurnal eliminasi di tahun 2016 dan tahun 2017. Kemudian transaksi terkait intercompany transaction inventory ya,
Nah, di tahun 2016 nih, saya menjual barang dagangan seharga $700 kepada Phoebe. Berarti upstream ya dari saya kepada Phoebe dengan harga markup ya sebesar $20 dan senilai $240 dari barang dagangan ini masih ada di gudang persediaan akhir Phoebe ya. Berarti nilai dari ending inventory-nya adalah $240 dan persentase gross profit-nya ya ini adalah 20%. Kemudian di tahun 2017 ya, saya menjual barang dagangan seharga $900 kepada Phoebe dengan harga markup sebesar 25% dan Phoebe masih memilikinya di akhir tahun sebesar $100. Nah, berarti ini di tahun 2016 ada sales ya dari anak kepada induk sebesar $700. Kemudian terdapat ending inventory ya di tahun 2016 sebesar $240 dengan persentase gross profit-nya adalah 20%. Kemudian di tahun 2017 nih ini ada sales ya dari anak kepada induk ini sebesar $900 dan persediaan akhir di tahun 2017 ini sebesar $100 dengan gross profit-nya adalah 25%. Nah, di tahun 2017 berarti asumsinya ending inventory yang di tahun 2016 itu terjual di tahun 2017. Yang pertama, kita akan hitung dulu excess cost over book value ya pada saat tanggal perolehan. Harga perolehannya si Phoebe tadi sebesar $420 itu untuk memiliki 70% kepemilikan atas saya. Ya, kita hitung implied value-nya. Di sini implied value-nya berarti $420 dibagi dengan 70%. Jadi implied value-nya adalah $600. Kemudian book value-nya SAI pada saat tanggal perolehan tadi adalah $400 ya, sehingga terdapat excess cost over book value sebesar $200. Nah, $200 ini kita alokasikan yang pertama ke under value inventory ya sebesar $50 dan under value building sebesar $100. Sehingga masih ada selisih ya, masih ada selisih sebesar $50 ini yang akan kita alokasikan sebagai goodwill. Kemudian untuk amortisasi di tahun 2016-nya, inventory tadi asumsinya terjual pada tahun yang bersangkutan, ya berarti habis ya, sebesar 50. Kemudian building masa manfaatnya masih 20 tahun, sehingga amortisasi di tahun 2016 adalah 100 dibagi 20 ya, sebesar $5. Kemudian untuk goodwill tidak diamortisasi, sehingga total amortisasi di tahun 2016 adalah $55. Kemudian ya saldo unamortized excess ya, saldo unamortized excess di awal tahun berikutnya, di awal tahun 2017 untuk inventory 0 karena sudah diamortisasi di tahun 2016. Kemudian untuk building saldo unamortized excess-nya adalah $95 dan goodwill saldonya sebesar $50 karena tidak diamortisasi. Nah, berikutnya untuk amortisasi di tahun 2017 ya. Untuk inventory karena sudah habis ya, berarti tidak ada. Kemudian building, asumsinya amortisasi secara garis lurus ya, maka amortisasi sebesar $5. Kemudian goodwill tidak diamortisasi. Sehingga amortisasi di tahun 2017 itu hanya sebesar $5 saja. Kemudian saldo unamortized excess ya di akhir tahun 2017 ya itu hanya untuk building ya sebesar $90 dan goodwill sebesar $50. Yang pertama kita akan coba analisis dan buat jurnal eliminasi untuk tahun 2016 ya dengan intercompany transaction terkait inventory tadi secara upstream. Ya, ini kita hitung dulu ya untuk berapa sih income from subsidiary ya. Kemudian berapa yang dialokasikan ke non controlling interest expense. Tadi net income-nya
anak di tahun 2016 adalah sebesar $705. Ya. Kemudian untuk amortisasi di tahun 2016 itu totalnya tadi adalah $55. Sehingga adjusted income-nya sebesar $650. Ini akan kita alokasikan ke pemegang saham mayoritas ya, ke parents, ke controlling interest sebesar 70% dikalikan dengan $650. Ini dapat $455. Kemudian dialokasikan ke NCI ya sebesar 30% dikalikan dengan $650. Ini diperoleh $195. Berikutnya terkait ending inventory atas profit atas ending inventory ya yang belum terjual di akhir tahun 2016 tadi sebesar 40 ya, sebesar 40. Ini profitnya ya. Jadi profitnya itu ini profitnya tadi yang kita peroleh dari sini ya. 240 ini dolar. Kalau ini pakai harga markup ya, harga markup sebesar 20%, berarti nanti perhitungannya kita cari yang 20%-nya itu kita peroleh dari $240 dikalikan dengan 20% dibagi 120%. Ya, maka diperoleh profitnya ya di sini sebesar $40. Nah, ini akan dialokasikan ya ke pemegang saham mayoritas. Itu tadi sebesar $40 dikalikan 70% ya, 28. Kemudian ke pemegang saham minoritas itu sebesar 30% dikalikan $40. Ini 12. Sehingga ya berikutnya nih untuk yang dividen di tahun 2016 sebesar $280 ini akan kita alokasikan ya ke pemegang saham mayoritas sebesar 70% ya, 70% dikalikan dengan $280 ya. Kemudian yang dialokasikan ke pemegang saham minoritas sebesar 30% dikalikan $280. Maka income from subsidiary-nya ini sebesar 427 ya, 455 dikurangi 28 dan non controlling interest expense-nya ya sebesar ini tadi 183. Nah, jurnal eliminasi yang akan disusun oleh VB, oleh si parent ya. Ini yang pertama jurnal biasa ya, ini jurnal umum ya, jurnal umum dulu ya, jurnal umum yang dicatat oleh parent. Yang pertama ini untuk mencatat investasi ya, terkait perolehan investasi. Ini akan dijurnal oleh VB ketika memperoleh kepemilikan atas C tadi, si VB akan mendebit investment in C atau investment in subsidiary sebesar harga perolehannya ya $420, kreditnya cash sebesar $420 ya untuk mencatat perolehan 70% kepemilikan atas C. Kemudian untuk mencatat penerimaan dividen ya, VB akan mendebit ya penerimaan dividen yang menambah cash sebesar 196, kemudian sisi kreditnya dia akan mengurangi investasi ya sebesar 196. Berikutnya untuk mencatat income from subsidiary ya, si VB akan mencatat penambahan atas investasi ya, investment in subsidiary pada income from subsidiary sebesar 427. Ini yang dari perhitungan yang ini tadi ya, 427. Ini yang perolehan dividen 196. Selanjutnya kita akan menyusun jurnal elimination dan adjustment untuk menyusun kertas kerja konsolidasi tahun 2016. Nah, untuk jurnal eliminasi yang pertama ini terkait jika ada hal-hal yang belum di jurnal, kemudian baru kita jurnal ya. Jadi terkait error dan omission. Nah, di soal ini kita asumsikan tidak ada.
Kemudian untuk jurnal eliminasi yang kedua, ini yang pertama untuk mengeliminasi penjualan dari anak kepada induk tadi ya. Kita akan menjurnal debitnya sales pada COGS ya untuk jurnal penjualan dari anak kepada induk di tahun 2016 sebesar $700. Kemudian terkait saldo ending inventory ya, kita akan menangguhkan unrealized profit ya pada ending inventory. Ini kita jurnal debit COGS pada inventory ini sebesar full ya, sebesar 40 ya. Kemudian yang ketiga, kita akan mengeliminasi akun income from subsidiary. Kemudian kita akan mengeliminasi dividen untuk alokasi kepada parent dan selisihnya kita akan kreditkan ke akun investment in subsidiary atau kita akan mengembalikan nilai investasi ke nilai saldo awalnya ya. Akun income from subsidiary kita debit sebesar 427, kemudian alokasi dividen untuk parents ya kita eliminasi sebesar 196 dan saldo investment in subsidiary kita kredit sebesar $231. Jurnal eliminasi yang keempat kita akan memunculkan non controlling interest expense ya dari tadi dari perhitungan yang sebelumnya ini non controlling interest expense-nya ya sebesar 183. Kemudian dividen alokasi untuk kepemilikan minoritas ini kita eliminasi sebesar 84 dan selisihnya akan kita catatkan sebagai NCI ending ya sebesar 99. Kemudian jurnal eliminasi yang kelima, kita akan mengeliminasi capital stock-nya anak, kemudian return earning-nya awal anak ya. Kemudian kita akan memunculkan ya unamortized excess ya, hasil dari akuisisi yang pertama tadi ya ke undervalue inventory, undervalue building dan selisihnya ke akun goodwill. Kemudian kita akan mengeliminasi investment in subsidiary sebesar harga perolehannya dan kita akan mencatatkan NCI beginning ya. Untuk capital stock-nya anak di sini dieliminasi sebesar 200, kemudian return earning awalnya anak sebesar 200, undervalue inventory ini kita catatkan ke inventory sebesar 50, kemudian building 100 dan selisihnya ke goodwill ya sebesar 50. Kemudian di sisi kredit kita akan mengeliminasi akun investment in subsidiary sebesar $420 dan kita mencatatkan NCI beginning sebesar 180. Selanjutnya, jurnal eliminasi yang ke-6 ya, kita akan mengamortisasi perbedaan nilai wajar dan nilai buku ya terkait akun inventory dan building yang timbul dari jurnal eliminasi yang kelima. Nah, untuk inventory karena terjual pada tahun 2016 maka kita catatkan ya COGS pada inventory sebesar 50. Kemudian untuk amortisasi building, ini debitnya adalah depreciation expense, kreditnya ke akun building sebesar 5 ya. Amortisasi selama 20 tahun ya, ini sebesar $5. Kemudian jurnal eliminasi yang ketujuh, jika ada transaksi resiprokal. Nah, ini tidak ada. Berikutnya untuk tahun 2017 ya, kita akan lakukan dulu untuk pembagian income ya ke controlling interest dan ke non controlling interest ya terkait transaksi tahun 2017 ya. Di sini tadi net income-nya anak sebesar 745 pada tahun 2017. Kemudian untuk amortisasi di tahun 2017 ini hanya berasal dari yang building saja ya, yaitu $5. Sehingga adjusted income-nya anak ini sebesar $740. Ini akan kita alokasikan ya ke pemegang saham mayoritas sebesar 70% ya 70% kalikan 740. Kemudian ke NCI ya sebesar 30% dikalikan $740. Berikutnya untuk profit yang melekat pada ending inventory di tahun 2017. Nah, dari perhitungan ya dengan gross profit di tahun 2017 sebesar 25%, maka unrealized profit terkait ending inventory ini sebesar 20. Nah, ini
akan kita alokasikan ke pemegang saham mayoritas ya 20 kalikan 70%, kemudian ke NCI ini sebesar 30% kalikan $20. Berikutnya, nah, terkait realized profit di beginning inventory. Ya. Ending inventory tahun 2016 itu kita bawa sebagai beginning inventory di tahun 2017 yaitu 40. Ini profitnya kita realisasikan, ini kita alokasikan ke parents ya sebesar 70% dikalikan 40, kemudian ke NCI sebesar 30% dikalikan 40. Berikutnya untuk dividen di tahun 2017 yang dibagikan oleh C tadi adalah $300. Ini kita alokasikan ke pemegang saham mayoritas sebesar 70% dikalikan $300 dan ke NCI sebesar 30% dikalikan $300. Sehingga total income from subsidiary nanti yang dicatat oleh pemegang saham mayoritas oleh induknya adalah sebesar $532. Jurnal yang dicatat oleh VB, oleh parents di tahun 2017, yang pertama ini terkait penerimaan dividen dari anak ya. Ini di penerimaan dividen akan dicatatkan sebagai penambah kas dan mengurangi nilai investasi sebesar 210 dari perhitungan slide sebelumnya ya. Kemudian untuk income from subsidiary ini akan dicatatkan sebagai penambah nilai investasi ya, investment in subsidiary pada income from subsidiary sebesar 532. Ini dari perhitungan slide sebelumnya tadi. Berikutnya, nah, ketika menyusun kertas kerja konsolidasi ini yang dilakukan ya untuk membuat jurnal elimination dan adjustment ya. Jurnal eliminasi yang pertama ini terkait kalau ada error dan omission. Ini asumsinya tidak ada. Kemudian jurnal yang kedua ya untuk mengeliminasi intercompany transaction ya. Yang pertama untuk mengeliminasi penjualan dari anak kepada induk ya. Sales pada COGS sebesar penjualan di tahun 2017 yaitu $900. Berikutnya untuk menangguhkan unrealized profit terkait ending inventory. Ya, COGS pada inventory sebesar full ya $20. Berikutnya untuk realized profit yang melekat pada beginning inventory. Ya. Karena kepemilikan dari VB tadi kurang dari 100%, maka akan ada alokasi ke NCI ya. Ini investment in subsidiary ya. Ini sebesar 40 kalikan 70%, kemudian ke NCI beginning ya, ini berapa? 30% dikalikan $40. Kemudian kreditnya adalah COGS sebesar 40. Selanjutnya jurnal eliminasi yang ketiga itu untuk mengeliminasi ya income from subsidiary dan dividen yang dialokasikan ke parents ya. Income from subsidiary kita eliminasi, kita debit sebesar 532, kemudian dividen yang dialokasikan ke parent ini juga dieliminasi, ini sebesar 210 dan nilai investasi ini kita kembalikan ke saldo awalnya ya atau selisih dari income from subsidiary dan dividen. Ini kredit investment in subsidiary sebesar 322. Selanjutnya, jurnal eliminasi yang keempat, kita akan memunculkan non-controlling interest expense. Dari perhitungan yang tadi ya, nilai dari NCI expense-nya adalah 228, kemudian kita mengeliminasi dividen yang dialokasikan ke pemegang saham minoritas sebesar 90, selisihnya akan kita catatkan sebagai NCI ending, ya, ini sebesar 138. Kemudian jurnal eliminasi yang kelima untuk mengeliminasi akun resiprokal ya, terkait ekuitas anak dan investment in subsidiary. Ya. Capital stock-nya anak ya di awal tahun 2017 ini kita eliminasi sebesar 200. Kemudian return earning di awal 2017 ya untuk anak ini juga kita eliminasi sebesar 625. Lalu untuk memunculkan ya, untuk memunculkan saldo unamortized excess ya di awal 2017.
Untuk inventory ya, saldo unamortized excess di awal tahun 2017 sudah nggak ada, karena sudah dieliminasi seluruhnya di tahun 2016. Kemudian building, ini saldo unamortized-nya adalah 95, dan goodwill saldo unamortized-nya sebesar 50, ya, karena goodwill tidak diamortisasi. Kemudian investment in subsidiary ini kita hapuskan ya, kita eliminasi sebesar 679, dan NCI beginning ini kita ini memunculkan NCI beginning ya sebesar 291. Selanjutnya, jurnal eliminasi yang keenam untuk mengeliminasi unamortized excess terkait building ya di tahun 2017, yaitu depreciation expense pada building sebesar $5. Berikutnya untuk jurnal eliminasi yang ketujuh, jika ada transaksi resiprokal ya. Untuk transaksi ini tidak ada.